Pemirsa, kita sudah mendengar tadi keluhan dari pencari keadilan. Dan barusan ketika break juga ada seorang pencari keadilan dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Kepingin mengadukan nasibnya juga, tapi karena tadi tidak sempat diladenin, dia udah pulang. Tapi begini pemirsa, masyarakat yang dihancurkan hukum dan tidak mempunyai harapan lagi, mereka akan menjauh dari hukum dan memusuhi hukum itu sendiri. Dan mereka adalah musuh yang sangat berbahaya karena mereka itu nothing tulus. Mereka tidak takut apa-apa lagi dan berbahaya untuk keseluruhan masyarakat itu sendiri. Edmund Burke, filosof Irlandia. Sekarang Edmund mau nambahin, Desmond mau nambahin. Iya Bang Karni, kalau tadi Bang Karni bilang nggak ada jalan keluar, saya bilang ya. Karena persoalan mendasar hari ini adalah DPR lah lembaga paling buruk, biang kerok semuanya ini sebenarnya adalah DPR Pak. Kenapa saya bilang DPR biang kerok? Karena DPR tidak menggunakan hak konstitusinya. Jelas presiden melanggar undang-undang, melanggar sumpah jabatan. Diam. Dalam kasus undang-undang minerba, dalam kasus pemecatan pergantian pimpinan Kapolri, Sutarman itu kan sebenarnya tidak bisa diganti. Ya. Dalam kasus Budi Gunawan, ya. Biang kerok ini adalah proses DPR yang hari ini takut dengan pemerintah. Atau DPR yang tidak berdaya. Makanya dalam pandangan saya, ini bukan sekadar dosa penegak hukum atau pimpinan nasional. Ini adalah dosa besarnya adalah DPR juga. Kenapa? Kenapa DPR tidak menggunakan hak-hak konstitusinya untuk bertanya? Baik interpelasi dan macam-macam seperti itu, hak angket dan macam-macam atas tindakan-tindakan ini. Khususnya Komisi 3. Saya agak khawatir keresahan Anda ini keresahan oposisi di pemerintahan dan agak berbeda dengan dia yang posisi. Ya, bagi kami di Gerindra ya, tidak merasa bahwa kami sendiri Pak. Karena kami pikir apa yang ditempuh ini adalah mereka, istilah Bang Ical itu adalah taktis aja. Hari ini ya mereka takut dengan penguasa. Nanti mendekati 2018 kalau kalendernya undang-undang pemilunya selesai, nanti yang perlu dengan partai ini kan orang yang mencalonkan juga. Kalau Jokowi mau calon, tetap aja nih nanti posisi dia lebih rendah daripada partai-partai ini. Saya pikir yang istilah taktis Bang Ical itu ini yang saya pahami. Jadi menurut saya hari ini adalah dosa besar atasnya runtuhnya mahkamah ini tetap di DPR Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang kita mau dengar Profesor Said Tapi. Pak Prof, selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak Prof? Karni. Pak Prof sehat? Sehat Pak, sehat. Silakan Pak Prof. Sehat tapi hatinya susah melihat Mahkamah Agung ini. Silakan Pak Prof, pasti udah ngikutin dari tadi, apa komennya? Saya hanya mau memberikan catatan kepada para pakar yang hadir pada malam hari ini di Jakarta. Terus terang, judul yang diberikan oleh Pak Karni, robohnya Mahkamah Agung itu, mengingatkan saya kepada sebuah disertasi beberapa tahun yang lalu ditulis dalam bahasa Inggris oleh salah seorang warga negara Belanda tentang runtuhnya Mahkamah Agung Republik Indonesia. Judulnya atau orangnya itu adalah namanya Pompe. Dan kemudian
disertasinya itu beberapa tahun yang lalu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya mendengar bahwa ada yang keberatan bahwa disertasinya Pompe itu diterjemahkan dan katanya akan diajukan ke pengadilan kalau sampai diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, khawatir rakyat atau banyak orang akan membaca hal-hal yang tidak bagus atau tidak baik tentang Mahkamah Agung kita. Tapi terlepas daripada itu, menurut saya ini secara bertahap Mahkamah Agung kita ini sudah perlahan-lahan menjadi rusak setelah Wiryono Projodikoro berhenti. Dan saya masih ingat betul beliau sendiri terima jabatan dari Presiden Soekarno dan itu juga menurut hemat saya membuat Mahkamah Agung kita tidak lagi menjadi sebuah Mahkamah Agung yang mandiri. Tetapi terlepas daripada itu, setahap demi setahap Mahkamah Agung itu menjadi rusak dan rusaknya menjadi puncak sekarang ini. Saya tidak tahu apakah KPK akan berhasil menangkap sopir dari sekretaris Mahkamah Agung itu. Tapi saya mau menghimbau kepada Bapak Presiden kita yang mulia supaya mengerahkan semua aparat intel dari semua angkatan, dari semua dinas untuk mencari orang ini dan kemudian supaya bisa dibongkar sebuah kejahatan di Mahkamah Agung ini. Masa kalau betul apa yang ditulis oleh salah satu majalah di Jakarta bahwa ada kemungkinan uang-uang yang dikorup itu dimasukkan ke dalam kloset di kamar kecil dan kemudian disalurkan ke dalam tempat kotoran. Saya pikir kalau perlu harus dibongkar tempat kotoran itu untuk mendapatkan bukti-bukti lebih lanjut. Pak Karni, Ya Pak. banyak sudah saya dengar. Saya tidak mempunyai bahan-bahan secara tertulis sebab ada kemungkinan kalau saya ungkapkan di sini bisa saja dikatakan itu fitnah. Dan saya yakin betul bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Tetapi yang lebih penting itu apa? Apakah sudah tidak ada harga diri, harga malu, dan harga rasa bersalah lagi di kalangan para pejabat kita? Andaikan, sekali lagi, andaikan saya ini ketua Mahkamah Agung, saya akan minta berhenti. Terlepas daripada ketua Mahkamah Agung ini juga mantan murid saya di Surabaya ketika yang bersangkutan masuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Sebagaimana Bapak ketahui, saya mulai mengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga itu bukan atas lamaran, tapi atas ditugaskan oleh Profesor Uy Pek Hong sejak 1958. Saya melihat banyak hal yang tidak beres. Saya sudah dengar banyak politisi ngomong. Tapi apakah sudah ada satu peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa terjemahan-terjemahan KUHP yang sekarang berlaku ini hanya misalnya terjemahan dari Profesor Mulyatno saja? Belum ada. Apalagi terjemahan Bergeluk Wetboek dari Profesor Subekti. Saya masih ingat ketika saya menjadi asistennya Profesor Uy Pek Hong, ada mahasiswa yang ditanya karena dulu semua ujian adalah ujian lisan. Ditanya tentang masalah sewa menyewa. Dan mahasiswa itu mengatakan, Prof, saya tahu itu adalah hur and verhur. Mestinya dia baca atau dia lafalkan hur and verhur. Sebab hur itu berarti pelacur dan hur berarti sewa.
Dan sekarang sampai sekarang kan BW kita kan masih dalam bahasa Indonesia yang belum ditetapkan secara resmi. Dan demikian pula dengan KUHP. Saya lihat ada beberapa guru besar yang justru ngawur yang diundang oleh yang terhormat itu anggota-anggota DPR untuk menyusun rencana KUHP. Pak Karni, saya sedih melihat kembali kepada Mahkamah Agung kita ini. Kalau saya kebetulan pernah ke sana dan lihat begitu pengamanannya yang begitu hebat, tapi rupa itu pengamanan hanya dalam soal keamanan, tidak menyangkut masalah proses peradilan kita. Saya tidak punya gambaran dan tidak bisa berbicara lebih panjang. Karena saya sudah dengar terlalu banyak hal-hal yang mustahil bisa terjadi di Mahkamah Agung. Saya kenal beberapa hakim agung. Tapi apakah dengan kenal beberapa orang itu menjadi jaminan bahwa seluruh Mahkamah Agung atas bisa memutus suatu perkara dengan adil dan benar? Saya ingin mengutip sebuah ungkapan dalam bahasa kolonial, the crack had so long the water tot die break. Ini akan berjalan terus sampai Mahkamah Agung itu akan hancur dengan sendirinya, kecuali kalau yang terhormat para anggota DPR itu, para politikus dan para politisi itu mengambil tindakan yang benar. Memang sudah banyak saya mendengar mereka bicara. Tapi terus terang saja saya kecewa. Saya berharap Pak Presiden yang mulia Pak Joko ini juga supaya tegas. Pak, memang saya akui sikap Bapak sebagai orang Solo itu penting dan baik. Tetapi dalam beberapa hal tertentu Bapak juga harus tegas. Jangan lupa, karena ketidaktegasan dari aparat penegak hukum kita, lihat saja bagaimana kejahatan seksual itu merajalela sehingga Bapak harus mengambil keputusan-keputusan yang menurut hemat saya dari segi penologi sukar dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi itu adalah wewenang hak prerogatif Bapak. Saya juga berharap kepada mantan murid saya yang saya hormati sebagai Ketua Mahkamah Agung, kalau Anda hanya duduk saja dan kasih komentar seperti hakim-hakim yang lain, wah saya ya menyesal juga dan tidak merasa bangga bahwa Anda adalah alumnus dari alma mater saya dan Anda juga. Banyak hal, Pak Karni. Saya dari tadi sudah melihat begitu banyak wajah yang dianggap pakar dan tokoh-tokoh. Tapi apakah mereka itu semua nanti bisa menyelesaikan masalah di Mahkamah Agung? Saya terus terang bukan understatement atau pandang enteng, tetapi saya masih belum yakin. Kita harus tegas. Saya menghimbau sekali lagi agar WC kloset dari saudara Nur Hadi itu dibongkar supaya dilihat apakah betul ada uang-uang itu dalam waktu dekat ini. Dan semoga semua angkatan angkatan intel dari angkatan darat, laut, udara maupun dari polisi jangan tunggu sampai KPK itu angkat tangan. Cari dan tangkap sopir Nur Hadi ini. Keadilan harus ditegakkan meskipun besok dunia akan runtuh. Terima kasih. Cukup Pak. Cukup Pak. Prof. Fiat Justisia Ruat Kolum. Tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Sekarang saya terima kasih Pak Prof. Sampai ketemu di Jakarta. Sekarang saya mau ke Pak Saripudin Umar. Beliau ini mantan hakim yang juga ditangkap oleh KPK, ya, ditangkap tangan juga, dan kemudian
diadili dan divonis 4 tahun penjara. Hanya saja beliau sendiri juga merasa tidak mendapatkan keadilan. Silakan, Pak. Salam, semoga kita semua selamat, penuh rahmat dan berkah. Kira-kira kalau saya terjemahkan dalam bahasa Arab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prinsip bahwa semua orang membenci pelaku kejahatan, tetapi semua orang lebih membenci pelaku kejahatan yang dilakukan oleh aparat atau penegak hukum itu sendiri. Besok tanggal 1 Juni 2016, hampir 5 tahun persis kejadiannya, tertangkap tangannya seorang Hakim Syarifuddin oleh KPK dengan alasan menerima suap. Itu yang terjadi dan itu yang diketahui. Malam ini kita berbicara robohnya mahkamah. Apakah memang sudah tidak ada hakim yang baik sampai mahkamah sudah roboh? Termasuk Hakim Syarifuddin, apakah para bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini, terutama dari LSM yang sering ribut, memahami bahwa penangkapan Hakim Syarifuddin, dan memang juga ada bukunya nantinya terbit, yang penuh rekayasa untuk dikriminalisasi dengan penuh konspirasi jahat. Fakta-fakta yang di persidangan, saya kira ada Prof, semuanya bisa memahami bahwa hakim harus berpedoman pada fakta yang terungkap dalam persidangan. Itu yang harus kita pegang. Pernahkah ada yang membaca putusan pengadilan negeri 1000% faktanya sudah benar, tetapi pertimbangan hukumnya di luar daripada fakta? Saya harus mengungkap, jangan kita hanya mencoba untuk mengangkat robohnya mahkamah. Tetapi apakah KPK yang selama ini kita agungkan tidak pandai merekayasa suara Hakim Syarifuddin? Adakah terungkap pada media bahwa KPK memalsukan suara Hakim Syarifuddin? Bahwa KPK menggunakan surat palsu? Bahwa KPK menempatkan keterangan palsu? KY hanya ngomong 3 tahun Syarifuddin diteropong, akhirnya terbukti. Itulah kata KY. Saya tantang KY pada waktu itu. Wahai Komisi Yudisial, bahwa bukan orang yang berperkara datang ke rumah saya, dan saya bukan selaku hakim pemutus, melainkan seorang hakim pengawas pengganti yang ketiga. 3 tahun sebelum saya masuk ke Jakarta, perkara ini sudah putus dalam perkara Sky Camping. Karena rekayasa kasus, saya dikriminalisasi. Buruh pun sebenarnya kalau Bang Karni, kalau saya mau gerakkan 2.300 buruh sampai hari ini, saya bisa gerakkan bahwa mereka belum pernah mendapatkan haknya. Ini jelasnya perkara pilot kan? Iya. Skypeak. PT Sky Camping Indonesia ini perkara kepailitan. Sampai saya diperiksa oleh KPK pada waktu itu. Kenapa terlalu banyak hakim katanya? Bapak ada hakim pengawas, ada hakim pemutus, saya bilang masih ada satu lagi hakim. Hakim garis. Begitu jengkelnya sampai saya pun kaki saya naik. Di atas mejanya penyidik. Perlawanan terus saya lakukan. Sampai kepada KY pun saya somasi Bang Karni. Kenapa saya somasi? Karena KY ini selalu pencitraan. Coba tanya sekarang KY.
Apakah KY menerima laporan yang ribuan selalu didengungkan, yang meminta lagi untuk ditingkatkan untuk menyadap? Adakah klarifikasi mengenai pelapor itu? Apakah ini pelapornya sebagai pelapor yang berkepentingan dalam perkara, atau hanya sebagai LSM, atau hanya sebagai pihak lain yang hanya melihat bahwa hakimnya tidak benar? Sadarkah kita semua? Jangan mencari keadilan. Karena sesungguhnya saya sependapat nantinya, mudah-mudahan dari Prof, bahwa keadilan yang sebenarnya adalah ketidakadilan yang sesungguhnya. Apakah KY mampu memutus suatu perkara bahwa tidak akan ada keberatan? Hakim khususnya peradilan umum memutus suatu perkara perdata, gugatan dikabulkan, marah tergugat. Gugatan ditolak, marah penggugat. Dalam perkara pidana, kita hukum terdakwanya, marah pengacaranya, marah keluarganya. Kita bebaskan, marah jaksanya. Hakim selalu menjadi sorotan. Dan pada malam ini juga selalu sampai kepada pimpinan Mahkamah Agung pun sudah disoroti. Pimpinan Mahkamah Agung sudah cukup bijak. Tetapi pelaku itu adalah oknum. Kita sepakat, mari kita berantas tindak pidana korupsi. LSM yang menerima bantuan, itulah yang merugikan keuangan negara sebenarnya. Saripudin dalam kasus ini, Bang Karni, tidak merugikan keuangan negara dan dituduh sebagai suap, tidak ada yang menyimpang. Tetapi karena pembentukan opini sedemikian rupa, semua bahkan kepada DPR, Komisi 3 barangkali telah berlalu banyak surat yang saya kirim, juga saya tidak mendapatkan keadilan Pak Karni. Saya minta supaya rapat dengar pendapat bagaimana KPK memalsukan suara saya. Sampai sekarang juga tidak pernah ada penyelesaian. Apa maksudnya memalsukan suara Bapak itu, apa maksudnya? Jadi di dalam pembuktian yang dilakukan oleh KPK, makanya mungkin yang pernah ikut ke KPK itu harus tahu bahwa kalau kita datang diperiksa baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, titip handphone, segala bentuk macam yang bisa merekam jangan dibawa naik. Sehingga tidak ada yang bisa pegangan untuk membuktikan bahwa perilaku yang ada di dalam pemeriksaan tidak bisa kita buktikan. Tetapi pernah juga kecolongan. Saya bertengkar dengan penuntut umum KPK karena saya menggunakan hak saya sesuai dengan pasal 72 KUHP. Dia bilang tidak bisa itu Pak katanya. Saya bilang coba baca sampai dibaca. Nah itulah ketidakcerdasan juga di sana muncul. Dan saya berpendapat bahwa apa yang dipertanyakan oleh Pak Karni itu memang kita harus mengikuti dari awal proses bahwa seorang saksi ataupun tersangka itu tidak pernah dan tidak dibenarkan untuk membawa alat rekaman di atas untuk pemeriksaan. Tadi pertanyaannya Pak Karni apa lagi? Ya, Bapak bisa bilang bahwa itu palsu. Palsu. Kenapa? Ada suara saya yang diperdengarkan bahwa inilah suara percakapan membahas menyangkut masalah uang. Dan juru bicara KPK pada waktu itu, ya sekarang jadi juru bicaranya Presiden, siapa lagi namanya? Johan Budi, menyatakan bahwa sah saja Hakim Saripudin menyangkal kami punya sadapan. Ini adalah suatu pembohongan publik dan pembodohan. Karena kita harus membedakan yang mana namanya sadapan, yang mana namanya rekaman pembicaraan.
Tidak ada sadapan dalam perkara saya. Yang ada adalah rekaman pembicaraan yang diambil, dan disinilah kepandaiannya KPK untuk merekayasa, karena pada waktu handphone semua diambil, memori diambil, disitulah muncul baik SMS maupun hasil pembicaraan. Nah, pembicaraan itulah yang diperdengarkan di persidangan. Sampai saksi menyatakan bukan lagi 100%, tapi 1000% bukan suaranya Hakim Saripudin. Tapi karena pembentukan opini sedemikian rupa, maka hakim pun takut sampai pada tingkat kasasi. Semua takut karena saya harus korban, dibantu teman, tidak dibantu. Ya itulah, Andalah yang menilai. Tetapi fakta dalam persidangan, silakan baca putusan itu. Surat saya ke DPR, belum pernah ada tanggapan sampai sekarang. Saya ini juga seorang hakim yang mencari keadilan. Tapi Anda akhirnya memenangkan peradilan itu kapan itu? Bukan pra peradilan. Tapi yang pertama memang harus diketahui, alhamdulillah, orang yang pertama mengalahkan KPK, saya menggugat di dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, bukan pra peradilan. Oh, Dan sampai hari ini kalau memang KPK sebagai lembaga penegak hukum harus menghormati hukum itu. Kenapa sampai hari ini tidak mau melaksanakan pembayaran ganti rugi terhadap Hakim Saripudin? Ini yang jadi persoalan. Semua kan tahu, ya sarjana hukum yang guru besar, bahwa PK tidak menghalangi jalannya eksekusi. Apakah takut kalau dia membayar saya bahwa KPK sudah merugikan keuangan negara akibat karena tindakannya yang salah? Nah, itu juga termasuk bisa. Dia merugikan keuangan negara karena kesalahannya menyebabkan kerugian negara. Nah, ini yang perlu saya kemukakan, bahwa memang itulah yang terjadi pada saya, dan juga pada malam ini semua menyoroti soal hakim. Janganlah mencari keadilan pada hakim itu. Karena hakim itu tidak pernah tepat. Lihatlah kebenarannya yang sebenarnya. Bagaimana? Keadilan yang sebenar-benarnya adalah ketidakadilan yang sesungguhnya. Oh, anunya bukan begitu, Pak. Keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang terbesar. Ya, Lasal. Sama maksudnya, bahwa itulah yang mana yang dimaksud adil, itulah bukan keadilan yang sebenarnya. Baik, Pak. Saya kira cukup, Pak. Terima kasih. Saripudin. Jadi Pak Saripudin dalam opini saya udah kasih keadilannya. Karena merasa selama ini tidak adil. Oleh media juga kan membuat opini. Justru saya hanya menggunakan, saya pernah menggunakan hak jawab dan hak koreksi, sehingga oleh TV One itu 5 kali diberikan, dan terakhir 23 Maret itu live dari Makassar juga. Metro itu 3 kali, SCTV itu 2 kali. Karena semua berita yang diangkat itu saya bisa buktikan. Saya malam ini dapat bonusnya. Terima kasih Bang Karni. Terima kasih. Laksanakan. Anda jadi percakapan karena dianggap Hakim Agung yang ya lebih gampang lah dibanding Artijo Alkotsar berurusan dengan Anda. Gimana ceritanya? Ya, inilah Bung Karni, seperti dikatakan oleh Pak Hakim Saripudin tadi. Memang sebagai hakim itu jadi sorotan. Apapun gerakan kita menjadi titik pandang orang. Saya hanya berwenang mengenai menyangkut diri saya. Ya mungkin saya supaya pemirsa juga tahu ada bukti percakapan 2 orang pegawai Mahkamah Agung ya. Panitera, 1 Andri, yang 1 Ida. Kosidah. Ya panggilannya Ida. Ya. Andri bilang ini pengantar dari PN Bengkulu.
Iya mas, kata Ida. Belum sampai MA berkasnya. Kalau pertengahan bulan Desember itu perkara tipikor, terdakwa ditahan. Terus kata Andri, tolong dicek yang ajukan kasasi jaksa atau terdakwa. Mudah-mudahan majelisnya bukan AA, Artijo Alkosar, Ketua Kamar Pidana MA. Ida kemudian menjawab, nanti dilacak nomor kasasinya untuk penetapan. Mudah-mudahan bukan AA. Rupanya panitera pun takut sama Andri, kira-kira minta nomor sepatunya berapa ya Mbak? Kata Andri. Berapa ya? Kata Ida. Kalau 25, maksudnya 25 juta. Kalau 25 bagaimana? Kata Andri, saya dah ada di situ. Bagian dari 25 juta belum. Jawab Ida, sekarang Pak Saripudin menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial periode 2016-2021 banyak nganggur. Kata Andri, Tasik siapa majelisnya? Yang Bengkulu majelisnya jangan-jangan AA. Please. Ya nanti aku BBM. Jangan lupa ya Mbak, aku tunggu. Bentar Mas, orang yang pegang data belum datang. Masih di jalan. Sudah saya kirim by SMS Pak. Yang Bengkulu jangan AA majelisnya. Kita sudah siapkan. Iya Mas Andri, nanti saya kirim. Terus kata Andri, Mbak, nanya Pitsus dari Pekanbaru. Kira-kira majelisnya siapa yang oke? Jawab Ida, Pak Timur. Kalau tidak, Pak Saripudin. Terus Andri bilang, oke. Bisa dijelasin maksud dari pembicaraan ini? Kemudian Mbak, untuk Mataram kan minta agar berkasnya ditahan dulu. Minta ditahan dulu. Kemudian Ida menjawab, minta saja 50 juta. Kasih PP, panitera pengganti maksudnya, 30 juta. Itu kan perkara korupsi. Kemudian kata Andri, iya saya usahakan bersama yang bersangkutan. Kemudian kata Andri, apa kabar Mbak? Bagaimana yang Tasik? PN Bengkulu bagaimana? Jangan kasih surat saja ya Mbak. Ya belum ada ketetapan majelis. Belum Mas. Aku cek ke ketua belum dibalas. Oh begitu. Belum ada panmut. Panitera mudanya ya. Kemudian Ida bilang, nomor perkara 2860K Pitsus 2015. Majelis hakimnya Samsul Rakan Caniago, MS Lumi, Salman Lutan, PP-nya Retno. Kemudian Ida bilang, main di Pak Caniago saja Mas, biar beliau yang pegang, yang ngatur. Ya, nanti saya sampaikan ke yang bersangkutan. Ya, dan itu sudah tersebar di mana-mana, di Detikcom, di koran. Saya perlu jelaskan, saya sendiri tidak tahu perkara ini bahwa saya yang menangani 2860 ini. Pagi-pagi tanggal 17 Mei yang lalu, saya ditelepon oleh seseorang yang nomornya tidak saya kenal. Waktu itu saya lagi jalan pagi di atas apartemen. Begitu saya masuk kamar, saya tengok HP, ada miss call. Selain miss call ada SMS. SMS itu saya baca. Mas, nama Mas disebut dalam perkara Andre. Karena ada nomor telepon di situ, saya telepon siapa orangnya ini. Ternyata itu dari wartawan Detikcom. Mas, nama Mas di dalam persidangan Andre itu disebut. Bagaimana tuh? Sebut bagaimana? Dikirimnya lah percakapannya seperti dikatakan oleh Karni tadi yang terakhir itu. 2860. Ini ngaco nih saya bilang. Kenal saja tidak saya dengan anak ini. Saya bilang. Terus terang saya tidak pernah tahu sampai detik ini seperti apa muka Qasidah itu.
Karena dia pegawai bagian pendaftaran perkara kalau saya tidak salah, registrasi. Dan begitu juga saya dengan Andre ini. Saya tahu muka Andre ini setelah keluar di televisi. Sebelumnya saya nggak pernah kenal dan tidak pernah berjumpa. Pegawai Mahkamah Agung itu demikian banyaknya. Dan kemudian si Andre ini sendiri bukan bagian pidana, dia perdata. Sejak kapan dan bagaimana cara ketemu saya? Saya ingin gambarkan, berkas perkara itu setelah diregistrasi itu masuk ke Ketua Kamar. Nah, tentu setelah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung. Ketua Kamar membuat penetapan. Nah, setelah penetapan dapat keluar, maka diberikan kepada penitra. Penitra lah yang akan membagi, penitra majelis lah yang akan membagi perkara kepada kami. Ini sistem pembaca serentak. Kalau dulu kan secara bergiliran. Ya satu berkas itu pembaca satu baca dulu, pembaca dua baca kemudian berlanjut kepada ketua majelis. Setelah ketua majelis membaca baru ditentukan kapan sidangnya. Sistem sekarang tidak. Yang asli ada pada ketua majelis, pembaca satu dapat kopinya, satu berkas lengkap itu, dan pembaca dua juga demikian. Dan kepada kami sudah diberikan target sidang, penetapan dari ketua majelis. Di samping itu fotokopi dari penetapan majelis. Dan ini ditetapkan oleh ketua kamar yaitu Pak Artijo. Siapa majelis perkara ini? Baru kami tahu apabila berkasnya sudah sampai ke meja kami. Nah, setelah ribut tanggal 17 itu, berkas itu belum sampai ke meja saya. Sekitar jam 3:20 saya keluar. Ya, memang karena persidangan sudah habis, ya saya pulang. Besoknya saya masuk kantor, ternyata di meja saya staf masuk, setelah saya duduk, staf masuk membawa 6 berkas perkara. Karena 6 berkas ini saya masukkan ke dalam register untuk kontrol saya, ini pribadi saya. Dan setiap hakim mempunyai cara sendiri untuk menentukan atau membuat buku kontrol. Nah, pada urutan ketiga ketemulah 2860 ini. Terus terang tidak saya buka ikatnya. Tahu ini 2860, ini yang membuat masalah. Sebentar itu juga saya buat surat pengunduran diri. Saya kembalikan berkas itu ke penitra dan ke Askor, asisten koordinator dari Kamar Pidana. Nah, itulah yang saya alami. Tapi beritanya kan sudah tersebar demikian. Soal kasus ini terus terang saya demi Allah tidak akan takut bertanggung jawab kalau memang saya berbuat. Tapi yang menjadi permasalahan bagi saya adalah berita ini tersebar kemana-mana. Sampai ke kampung halaman saya, orang keluarga saya semua. Kemudian terus terang aja, saya sebagai orang Minang, Caniago ini adalah suku asal di Minangkabau, Bodi, Caniago, Koto Piliang. Dan keluarga Caniago tidak sedikit. Kebetulan beberapa bulan yang lalu kan baru ada konferensi Caniago sedunia. Ini keluarga Caniago sangat tercemar oleh kasus ini. Saya kira demikian penjelasan saya Pak Karni. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Tapi sepengetahuan Anda di Mahkamah Agung apa begitu ya? Artinya panitera di bawah pun bisa mengatur perkara dari Nusa Tenggara Barat, Pekanbaru, dari Bengkulu, Tasik. Anunya itu loh. Begini Pak Karni ya. Transparan ini akibatnya. Tertutup, publik menuntut transparan. Begitu registrasi ini telah ditetapkan oleh Panmut, ya, ini langsung dimasukkan ke website Mahkamah Agung. Itu semua orang bisa tahu, bukan hanya pegawai bawah saja. Tukang parkir tahu, siapa yang biasa main internet seperti Alfon. Ya tapi ini kan dalam konteks dia mau mengatur siapa hakimnya, kemana perkara ini mau dia salurkan. Mana mungkin seorang pegawai bawahan itu bisa mengatur perkara ini. Lewat dia, jangankan memegang, lewat dia saja tidak nih berkas. Andre itu di mana? Dia orang perdata, mana mungkin bisa lewat dia. Makanya saya katakan dalam tanggapan saya, di dalam Detikkom, ini kan main-main tebak manggis semua ini. Begitu menang, narik. Ini akibat dari main tebak manggis ini. Oh ini modus mereka begini? Begitu.
Dan saya kira bukan mereka-mereka saja. Jangan-jangan tukang parkir di bawah itu juga main tempat-tempat manggis. Ini akibat dari keterbukaan itu tadi. Betul, keterbukaan itu baik. Dan seluruh publik harus tahu. Tetapi ini dimainkan dengan cara kayak begini nih. Baik. Terima kasih. Saya pikir di negara yang korup ini kita terbuka juga buruk, kita tertutup juga korup. Kita rehat aja dulu sendiri. Sampai saat ini saya belum terima update terbaru, masih diupayakan untuk tetap bisa menghadirkan Royani sebagai saksi. Pemirsa, hukum sudah jadi bisnis. Pelayanan kesehatan sudah jadi bisnis. Politik pun sudah jadi bisnis. Semuanya itulah yang menghancurkan masyarakat. Kata George Soros. Sekarang giliran Pak Gayus Lumbun, Hakim Agung. Gimana penjelasannya atas keadaan yang era Pak Gayus ini? Kalau tadi hampir robohnya di eranya Pak Gayus. Terima kasih Pak Karni. Ini tema yang sangat bagus buat saya malam hari ini adalah Pak Karni mengatakan roboh mahkamah kita. Saya mencatat bahwa mahkamah kita itu bagian dari kenapa saya sering mencuatkan ide-ide saya untuk perbaikan, kemudian juga kritik saya sebagai orang dalam karena kata kita itu. Saya akan mengatakan bahwa saya di dalam dan teman-teman yang sebagai penghuni Mahkamah Agung itu bukan kami pemiliknya, tapi kita tadi. Kita. Seluruh rakyat Indonesia. Sehingga saya kalau mencuatkan ya saya sebagai rakyat juga untuk ingin mempunyai sebuah lembaga yang baik. Kalau di pemerintahan ada good governance, di kelompok pengusaha harus ada good corporate governance. Maka di dunia peradilan, di semua dunia itu ada disebut court excellence. Satu bentuk peradilan yang unggulan dalam keadilan dan dalam penataan lembaga ini. Oleh karena itu saya ingin kalau malam hari ini saya sudah mendengar banyak pihak menceritakan, saya juga mendengar bahwa nama saya disebut oleh ibu yang dari Jambi, itu benar. Sejak saya di Komisi 3 dan di Badan Kehormatan di DPR, seringkali dan banyak sekali surat masuk sehingga saya tidak bisa menyimpan. Itulah sebabnya dikatakan tadi akan saya teruskan kepada yang bersangkutan. Agar yang bersangkutan bisa mengetahui keluhan dari masyarakat dan itu saya lakukan. Kalau yang bersangkutan saya melihat kurang bisa menerima, saya serahkan kepada Bawas atau itu ada pengawasan. Itu kerja saya dari dulu begitu. Jadi saya telah memenuhi harapan masyarakat untuk apa yang saya bisa lakukan. Dan saya tidak pernah mau ketemu. Saya baru ketemu malam ini sama ibu walaupun beliau meminta berapa kali untuk mengadu langsung. Saya selalu tidak akan ketemu sama setiap yang mengadu tapi saya lakukan. Tindakan-tindakan yang mungkin bisa bermanfaat bagi yang bersangkutan. Kalau tidak bisa bermanfaat ya tentunya saya sudah mencoba untuk menghubungi bersangkutan. Keluhan masyarakat saya sampaikan. Pak Karni, saya mempunyai tema sendiri sebenarnya malam hari ini agar ini mungkin bisa diterima atau tidak diterima tapi inilah pikiran saya. Saya ingin mengatakan bahwa rombak tata kelola organisasi Mahkamah Agung. Kalau saya mengatakan organisasi, maka di sebuah organisasi ada pimpinan yang bertanggung jawab dan tentu struktur ke bawah dianggap sebagai orang-orang dipimpin oleh pimpinan ini. Di jajaran Mahkamah Agung selalu dipimpin oleh 2 orang yang di bawah Mahkamah Agung. Baik pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri yang jumlahnya tidak sedikit Pak Karni. Pengadilan negeri di seluruh Indonesia, kabupaten kota itu ada 352. Jadi ada 2 pimpinan di lembaga itu. Kemudian 30 pengadilan tinggi yang sudah dipimpin oleh masing-masing
ketua dan wakil ketua. Dan ini ditentukan, ini tidak bisa mudah saja menuju jabatan itu. Ada kriteria, ada persyaratan yang ditentukan. Kalau untuk hakim agung, panitera dan panitera muda atau panitera pembantu itu melalui TPM, tim promosi dan mutasi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung bersama pimpinan lainnya. Tetapi kalau di tingkat kelompok PNS atau disebut sebagai tenaga administrasi itu dipimpin oleh Sekma atau Sekretaris Mahkamah Agung, kemudian disertai dirjen-dirjen yang berkaitan menurut kamar-kamar yang nanti menurut kelompok-kelompok yang mereka bertugas, dan itu bernama Baperjakat, Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan. Disinilah penentuan orang memimpin juga. Artinya putusan Baperjakat itu akan ditempatkan di mana-mana dia menjadi pemimpin di bidangnya administrasi yang mendukung operasional dari peradilan. Nah, kalau ini yang saya uraikan, maka saya akan menarik satu pandangan saya. Mereka-mereka inilah yang bertanggung jawab sebenarnya untuk bisa melakukan tindakan-tindakan pembinaan, pengawasan, dan melakukan, kalau saya mengatakan adalah mereka melakukan satu keteladanan yang harus taati di bawahnya. Kalau KPN dia memberi keteladanan dan memberikan arahan kepada bawahannya, yaitu terdiri hakim-hakim, panitera muda atau panitera pembantu. Kalau di bidang administrasi ya tentunya membidangi di bawahnya dan harus dipimpin oleh dua orang ini. Demikian pula di pengadilan tinggi atau pengadilan banding, sama dua orang. Bagaimana di MA sendiri? MA terdiri dari 10 orang pimpinan. Satu ketua dibantu oleh 2 wakil ketua bidang yudisial dan bidang non yudisial. Yang lain ketua-ketua muda, bidang yang sekarang diganti dengan nama ketua kamar. Ini sering kali saya persoalkan. Istilah ketua kamar tidak ada di undang-undang. Siapa tidak tahu yang merubah ini, sehingga sekarang semua surat dinas pun menggunakan ketua kamar. Sebutan pun surat-surat resmi juga menggunakan istilah ketua kamar. Ini penyimpangan dari undang-undang sebenarnya. Nah, sekarang saya akan masuk kepada bagaimana seorang itu bisa ditunjuk dan bertanggung jawab. Dan tadi saya memberikan arahan kepada bawahannya. Kalau di PN itu tergantung PN-nya, ada PN yang berjumlah di bawah 10, lebih dari 10 membidangi lembaga-lembaga yang itu, yang dipimpinnya. Maka bagi saya TPM maupun Baperjakat inilah sumber terjadinya persoalan di bawah kalau para pemimpin itu tidak bisa melakukan kapasitas dari pimpinan. Oleh karena itu, bagi saya kalau kita masih mau memandang bahwa pimpinan adalah orang yang paling bertanggung jawab di semua lembaga. Kalau di ketentaraan lebih jelas itu. There are no bad soldiers, but only the commander. Itu untuk tentara. Jadi jelas, pemimpin itu harus, kalau ditanya, kenapa nih hakim ini bisa menyimpang? Oh, saya bertanggung jawab, saya ketua pengadilan ini. Sampai demikian sebenarnya yang terjadi. Nah, apa syarat-syarat orang untuk bisa menjadi pemimpin yang panutan tadi di semua lembaga sehingga mengkikis habis atau paling tidak mengurangi penyimpangan-penyimpangan oleh hakim maupun panitera dan semua staf administrasi yang ada di sebuah pengadilan. Hampir sama syarat-syarat yang ditentukan untuk KPN, WKPN, KPT, WKPT. Yang berbeda hanya untuk MA nanti. Yang ini menentukan sekali dan memberikan pandangan saya kenapa ada terjadi satu kejahatan yang sampai dilakukan oleh seorang hakim yang baru-baru terjadi tertangkap tangan. Kemudian sebenarnya telah ada laporan ke KY 6 kali yang di daerah Bengkulu itu. Nah, yang di Jakarta Pusat sama, di Panitera Jakarta Pusat pernah diadukan juga menurut data saya. Artinya di sini sudah ada penyimpangan dari bagaimana TPM ini bisa menempati orang yang kurang mempunyai, ada 2 syarat yang mungkin perlu saya jelaskan.
pandangan saya tentu orang bisa menjabat jabatan yang paling strategis ini kalau dia memenuhi syarat perundang-undangan atau aturan. Ada 2 syarat undang-undang yang diatur pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004. Ini tentang peradilan umum, dan SK KMA tahun 2013 nomor 139 itu mengatur. Aturan antara lain adalah dia harus lulus uji kelayakan kepatutan seperti di DPR. Kemudian ada kemampuan teknis yudisial melalui dan manajemen kalau ini menyangkut panitera itu di TPM. Sehingga ini 2 ini harus lulus. Yang lainnya ada track record sebenarnya, dan ini sangat penting. Track record ini harus menjadi pegangan bagi TPM maupun Baper Jakat, sehingga track record seorang itu dengan mudah dipelajari. Informasi dari KY sangat penting. Semasa TPM ini harus bekerja sama dengan KY untuk dia bisa menata orang. Nah, yang terjadi apa ternyata hakim yang tertangkap tangan itu, Pak Karni, sempat dipromosikan ke kisaran, yaitu sebuah pengadilan negeri lebih besar lagi dari yang sekarang dia tertangkap tangan itu di Sumatera Utara. Saya tidak mengerti bagaimana proses TPM ini mengatur, memutuskan seseorang yang diadukan sudah 6 kali, kemudian akan dipindahkan. Sebelum dipindahkan tertangkap tangan, maka SK itu sampai dibatalkan. Ini kualitas dari penempatan pimpinan yang tadi yang paling bertanggung jawab. PN dan PT itu clear, saya pikir sama syaratnya. Kepangkatan juga biasa untuk golongan 3A atau Hakim Madya Pratama untuk PN. PN pun ada 2 tingkatan, baik di PN kelas 2 atau kelas 1. Kemudian PT juga hampir sama, persyaratannya haruslah orang yang lulus uji kelayakan kepatutan. Di MA ini mempunyai ketentuan yang lain untuk menjadi pemimpin di MA, yang 10 orang tadi. Yang 3 orang, ketua dan 2 wakil ketua itu melalui undang-undang khusus, yaitu Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur persyaratan undang-undang dan juga track record. Kalau saya mempelajari ini dan itu opini saya, yang semestinya TPM itu jelas clear untuk melakukan. Untuk Hakim Agung itu Pak Karni, haruslah diatur dengan jelas di sini, saya mencatat secara khusus, adalah bahwa orang yang telah berpengalaman sebagai hakim. Sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai hakim tinggi. Artinya berpengalaman paling tidak 17 tahun sebagai hakim di pengadilan negeri dan 3 tahun di pengadilan tinggi. Persoalan itu saya ungkap berkali-kali di banyak media. Termasuk saya ungkapkan di antara rapat-rapat di Mahkamah Agung. Maksud saya adalah kalau memang Komisi Yudisial dan DPR telah meloloskan orang yang kekurangan syarat ini, itu tidak perlu disorot lagi. It's done. Silakan dia bertugas. Tetapi untuk memimpin di Mahkamah Agung ini menjadi persoalan. Apakah patut orang yang kurang syarat ini memimpin di Mahkamah Agung baik sebagai ketua, wakil ketua maupun ketua muda atau ketua kamar? Sangat tidak layak. Maukah hakim-hakim agung dengan syarat 20 tahun yang sudah berpengalaman tadi, di antaranya 3 tahun menangani kasus banding, dipimpin oleh orang yang belum pernah atau sedikit sekali berpengalaman memeriksa masalah banding, yang langsung akan menangani perkara kasasi dan PK. Bisakah orang ini memimpin dan harus menjadi ketua majelis karena dia pimpinan, tidak pernah pimpinan menjadi anggota? Bagaimana kemampuannya? Tidak pernah menangani perkara banding, tiba-tiba dia harus menjadi ketua untuk perkara kasasi. Inilah paling tidak 18 orang hakim agung bersama-sama untuk menolak. Tidak memilih. Itu terjadi. Terjadi yang terakhir, pemilihan wakil ketua yang terakhir. Ini saya lontaran di banyak kesempatan. Tolong ditengok ini urusan begini. Belum track record. Track record ini semua hakim saling tahu. Ketika bersama-sama di sebuah PN, ketika sama-sama bertugas mengadili, kadang-kadang satu majelis, dia sangat tahu. Tidak benar kalau hakim itu tidak saling tahu Pak Karni. Tidak benar kalau hakim itu tidak pernah tahu. Sekian puluh tahun bertugas, 20 tahun minimal, bahkan banyak lebih. Nah oleh karena itulah track record menjadi penting untuk informasi
terutama KY, untuk melakukan satu koordinasi yang baik. Nah kalau di lontaran tadi kok koordinasi tidak baik, maka ini kendala juga. Saya akan mengungkapkan di mana KY mungkin juga tidak ingat. Ada beberapa putusan KY yang tidak dijalankan oleh MA. Yaitu mengenai non palu 6 bulan paling tidak. Saya menemukan beberapa. Pak, saya ingatkan pasal 22E Undang-Undang KY nomor 18 tahun 2011 dengan tegas mengatakan apabila rekomendasi KY atau putusan kalau ini tidak dilakukan 6 bulan, maka itu otomatis berjalan. Sekian banyak hakim agung diputus itu. Bagaimana putusannya yang setelah itu? Apakah sah secara hukum itu? Dia dalam posisi non-aktif, non-palu. Saya ingatkan, KY berhak untuk memutus itu sendiri. Kecuali dengan ancaman pemberhentian, barulah dikirim ke MKH. Saya beberapa kali sebagai hakim MKH. Saya memecat hakim yang nyatanya salah. Saya memberi non palu juga, itu wilayah MKH. Atas ajuan dari KY. Tapi KY itu menurut undang-undang ini, 18/2011 ini punya hak untuk menonpalukan maksimal 6 bulan. Kalau KY beranggapan ini tidak sampai tingkatan pemecatan. Tapi putusan ini tidak berjalan. Padahal kalau dia tidak berjalan, tetap sah sebagai putusan, berlaku. Ini apakah sudah ketahuan Seperti publik? undang-undang tidak ditandatangan presiden. Sama seperti Jadi berlaku. Jadi putusan hakim itu batal demi hukum. ya, saya tetap akan berteriak seperti ini. Yang saya sama dengan tema Pak Karni adalah robohnya mahkamah kita. Saya merasakan kita itu bukan saya dan teman-teman saya di MA. Ini seluruh rakyat, ini milik negara. Lembaga ini lembaga milik negara. Jadi bukan perusahaan. Ya. Itu saya mohon waktu sedikit Pak Karni. Oleh karena itu saya juga mendapatkan informasi yang sangat bagus yang mungkin bisa diperhatikan dalam pertemuan ini, yaitu lembaga eksaminasi. Hakim ini orang biasa. Ternyata ketika saya belum masuk sebagai hakim agung, saya merasa hakim yang sosok yang sangat-sangat harus diperhitungkan luar biasa. Ternyata memang hakim ini orang biasa. Tidak ada kelebihan dari orang lain. Yang luar biasa ada putusannya. Dan putusan yang adil. Putusan yang betul-betul excellent. Itu putusan hakim yang mulia itu sebenarnya. Bukannya orangnya bagi saya. Oleh karena itu ada usulan dari Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia. Disingkat sebagai APPTHI. Ini mengusulkan sebuah bentuk mengexam semua putusan hakim yang dianggap kontroversial. Ini LBH pernah melakukan, IJW pernah melakukan. Hanya APTHI ini membuat gagasan baru. Gagasannya adalah mudah-mudahan ini dibentuk oleh presiden. Sehingga ini merupakan eksaminasi nasional. Resikonya tidak akan merubah putusan. Ini satu asas yang universal. Putusan tetap, tapi hakimnya yang dipersoalkan. Misalnya kalau 2 kali atau 3 kali dia terkena sanksi dari tim ini, maka dia akan direkomendasi untuk diberhentikan kepada presiden. Karena hakim diangkat oleh presiden. Ini kira-kira pandangan saya. Kemudian saya harus menggambarkan sedikit bahwa apa sih kekuasaan hakim ini sebenarnya. Apa kekuasaan ini betul mutlak? Apakah KY ini bisa mengawasi dengan kekuatan yang besar untuk hakim? Hakim ini punya power yang luar biasa untuk memutuskan banyak hal, termasuk mencabut nyawa orang yang dianggap bersalah maksimal. Memailitkan, memiskinkan orang, itu memang haknya hakim dalam kebebasan hakim. Tetapi Pak Karni, hal ini tentu dilihat dari konsep Montesquieu. Ini saya juga dapat poin ini dari anggotanya Pak Mahfud ini mantan. Pak Haryono itu mengatakan bahwa Montesquieu pernah mengatakan check and balances itu kurang tepat kalau diukur nanti siapa yang mengawasi siapa. Siapa yang mengawasi KY sebenarnya. Kalau KY mengatakan putusannya untuk dipecat, siapa yang bisa mengawasi KY itu betul. Yang tepat menurut Pak Haryono adalah power dimiliki oleh hakim ini limited by power. Apa itu yang diartikan itu? Power itu kekuasaan yang besar haruslah dikontrol oleh kekuasaan bukan oleh lembaga atau orang. Nah dalam hal ini saya sandingkan dengan bagaimana kalau SPDP dari penyidik kepada jaksa.
jaksa pemeriksa akan selalu ingat bahwa STDP tanggal sekian, masa penyidikan berapa lama. Ini juga sama, power limited by power. Bukan jaksa yang berkuasa di atas jaksa siapa nanti, tapi memang itu aturan. Jadi SPDP ini merupakan bagian kontrol dan bentuk bukan lembaga atau orang, tapi kekuasaan jaksa untuk mempertanyakan. Demikian jaksa dikontrol oleh yang lain. Kalau jaksa ada waktu-waktunya untuk P21 dan P18, 19 yang lain itu ada waktu-waktunya. Waktu-waktu itulah kontrol dari kekuasaan, dari wewenang. Demikian Pak Karni, terima kasih. Sudah ada Pak. Kekuasaannya di pra-peradilan kalau tadi jaksa sama. Tapi tidak dilaksanakan dengan konsekuen pra-peradilan itu. Jadi pra-peradilan Pak Karni boleh dilakukan oleh jaksa dan oleh polisi dan saling secara secara horizontal. Ya, itu limit by power. Ya. Tapi Pak Karni saya menambahkan bahwa saya mengapil presiden sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Melihat carut marut peradilan tadi kita dengar semua, kita menyaksikan dengan baik semua. Bagaimana carut marut ini saya mengistilah turbulensi. Kenapa turbulensi? Kalau dipinjam oleh penerbangan, maka ini sudah masuk ke kokpit. Ini sudah masuk pada pilot dan teknisi yang ada di kokpit. Artinya demikian tadi sadapan-sadapan mengatakan atau percakapan BBM itu menyebut-nyebut nama Hakim Agung. Menyebut-nyebut pimpinan itu. Di antaranya bukan cuma Hakim Agung, biasa. Pimpinan sebagai ketua muda bidang masing-masing. Baik. Terima kasih. Sekarang PPATK Pak Yunus, mantan Ketua PPATK. Terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selain di PPATK saya pernah jadi anggota Satgas ya, Barang Mafia Hukum ya. Iya. Akhir Desember 2009 sampai 2011 ya. Biar kita menggaruk di tempat yang gatal. Saya pikir apa penyebabnya mungkin saya ungkapkan ya berdasarkan penelitian yang ada di buku ini hasilnya. Ini dari Satgas Anti Mafia dulu. Jadi kita teliti dulu yang gatal itu di mana, apa penyebabnya, akar masalahnya apa. Jadi ada beberapa penyebabnya ya, nanti baru saya kaitkan sama PPATK. Tadi sudah disebutkan ya, rekrutmen ya. Kalau saya lihat bukan saja masalah hakimnya, juga pemilihan hakim agung lewat DPR pun saya anggap permasalahan juga. Ya, itu serius sekali itu. Yang kedua ya aturan kita lihat juga ada kelemahan, aturan KAY, aturan mengenai banyak hal yang tidak pasti menjadi objekan para penegak hukum. Kemudian yang juga kita lihat masalah adalah ada kurangnya integritas, ketegasan dan keinginan berubah untuk maju di kalangan para penegak hukum itu kelihatan juga. Dan manajemen perkara kita lihat kurang transparan, kurang accountable. Accountable hakim ini bertanggung jawab sama Tuhan saja. Padahal kalau dia katakan mutus tidak benar harusnya ya boleh dia diintervensi kalau dia tidak benar. Kalau dia benar dan jujur silahkan saja. Dan tanggung jawab kepada Tuhan. Kalau dapat duit Tuhan mungkin nggak dikasih tuh. Kemudian pengawasan intern dan ekstern tuh lemah kalau menurut saya. Misalnya Bawas berada di bawah Sekjen, benar Pak Gayus? Bawas di bawah Sekjen gimana mau ngawasin hakim Sekjennya sekarang jadi masalah, Bawasnya di bawah dia tidak mungkin mengawasin dengan baik. Secara intern begitu, eksternal gitu juga, eksternal KAY mengawasi Mahkamah Agung. Kita anggap orang gitu tajam giginya ya. Mungkin kalau gigit ya geli-geli aja gitu. Belum bisa efektif seperti Bapak ceritakan tadi gitu. Yang terakhir penyebabnya adalah anggaran ya mungkin dulu kita lihat masih ada masalah remunerasi, biaya operasi. Jadi mafia ini bukan hanya di pengadilan, bisa di tingkat sebelumnya ya, mau kejaksaan, kepolisian, orang luar pun bisa jadi mafia. Ya kalau dia bekerja dan orang dalam secara sistematis, secara kolutif dan ya terencana. Jadi bukan hanya orang dalam, orang luar pun bisa ikut bermain. Jadi kalau mau diperbaiki ya sebenarnya penyebab tadi dikurangi. Perlu cari hakim-hakim yang punya kompetensi, integrasi bagus, dijadikan role model. Kemudian perlu reformasi, katakanlah pengadilan tadi saya setuju juga banyak hal harus diperbaiki termasuk manajemen perkara, accountability, transparansinya, governance lah yang itulah yang kurang lebih perlu digaruk biar ada perbaikan dari katakanlah sistem peradilan kita.
Satgas anti mafia itu cuma 2 tahun dulu ya, 30 Desember 2009 sampai dengan akhir Desember 2011, 2 tahun saja. Laporan yang masuk sekitar 5.000. Yang menarik yang diadu itu kebanyakan penegak hukum dari 3 tingkatan itu, bukan yang lain. Dan terkait dengan PPATK sendiri bagaimana? Ya kalau beroperasinya mafia ini dengan tunai susah terdeteksi. Karena kelemahan sistem anti pencucian uang adalah kalau dia tunai, terputus paper trailnya, uang tunai itu tidak ada namanya, tidak ada catatan, tidak ada jejaknya. Sehingga seringkali suap itu tunai-tunai. Tapi kan saldonya diam-diam meningkat. Nah kemudian setelah kita dalami kemudian kita bisa lihat katakanlah transaksi ataupun rekeningnya ya dari orang-orang yang didalami. Katakanlah transaksinya tunai kemudian nggak bisa ketahuan oleh PPATK. Kalau sudah misalnya tertangkap tangan misalnya, kita lihat dari mana uangnya ya, mungkin dilihat ikatannya, atau setelah dia menyetor kemana, kok duitnya banyak, baru dikaitkan sama profil pekerjaan dia, gajinya berapa, lifestyle-nya bagaimana, ada lifestyle analysis. Kalau memang gajinya kecil, tahu-tahu income-nya besar, asetnya banyak, tidak bisa dijelaskan secara wajar, ini ada sesuatu yang mencurigakan. Mungkin banyak sekali gratifikasi yang diterima oleh yang bersangkutan gitu. Jadi sebenarnya dengan melihat lifestyle tadi, dengan melihat ketidakseimbangan antara income dengan aset tadi, seharusnya sudah dugaan kuat ini ada gratifikasi yang tidak pernah dilaporkan dan tidak pernah dibuktikan oleh yang bersangkutan. Jadi lewat sistem jarang mereka lakukan operasi-operasi mafia seperti ini ya, kebanyakan tunai tadi. Sehingga harus bekerja sama dengan penegak hukum kalau mau mendalami. Misalnya pada waktu dulu kasus Urip tertangkap tangan, saya tanya sama KPK, coba dilihat ikatan uangnya dari bank mana. Oh bank ini, kita kejar bank sana, kemarin yang narik sekian tuh siapa orangnya. Jadi baru bisa dicari setelah kita bekerja sama. Atau setelah dia menyetor, kelihatan dari katakanlah kok rekeningnya atau uangnya begitu banyak yang tidak bisa dijelaskan secara wajar. Nah, ini menunjukkan saya cenderung menganggap itu gratifikasi yang tidak pernah dilaporkan dan tidak pernah dibuktikan. Yang menurut undang-undang harus dilaporkan oleh yang bersangkutan dan dibuktikan oleh dia. Jadi itu aja Pak Kari. Kalau mau perbaiki ya mudah-mudahan bisa. Sedikit agak khusus itu di Tempo minggu ini peredaran uang di keluarganya Nuradi itu besar sekali. Ya. Bahkan istrinya pun bisa 2 miliar sebulan. Nah, waktu zaman Pak Yunus di PPATK kok mencurigakan ini? Waktu zaman saya kelihatan belum terdeteksi. Mungkin setelah saya. Setelah saya mungkin ada, dan memang disinilah perlunya ada undang-undang pembatasan transaksi tunai. Supaya bukan saja untuk keuntungan bagi perekonomian lebih efisien, juga untuk mencegah suap-suap tadi. Jadi perlu ada pembatasan transaksi tunai, ya untuk mencegah ini sebenarnya gitu. Saya kira itu aja Pak Kari. Baik. Pak Gayus, negara kita itu check and balance. Maksudnya para mafia ada pengusaha kotor, menuliskan ceknya, pejabat pemerintah dan politisi meningkatkan balance-nya di bank. Kata Steve Allen loh, bukan saya. Steve Allen, aktor Amerika. Kita rehat sejenak. Sampai saat ini saya belum terima update terbaru, masih diupayakan untuk tetap bisa menghadirkan Royani sebagai saksi. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya ke Irman Putra Sidin, pakar hukum tata negara. Ya. Dari sisi Anda bagaimana memandangnya? Ya, makasih Bang Karni. Jadi Undang-Undang Dasar memberikan jaminan kepada setiap warga negara hak atas peradilan yang fair. Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar.
bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Makanya kemudian kita sepakat bahwa yang namanya pemberi keadilan tertinggi itu kita tidak letakkan pada satu kekuasaan, apakah itu kekuasaan pemerintahan atau kekuasaan atas nama rakyat sekalipun, yaitu parlemen. Tapi kemudian kita menghadirkan namanya kekuasaan kehakiman yang merdeka di situ. Merdeka, dia independen, dan inilah yang kemudian bangunan ini kita berdirikan secara kokoh dalam Undang-Undang Dasar agar setiap hari kita bisa mendapatkan hak-hak kita atas peradilan yang fair, atas hak-hak kita atas keadilan dan kepastian hukum tersebut. Makanya kemudian malam ini saya mau membangun optimisme di situ. Bahwa malam ini mahkamah tidak roboh di situ. Saya setuju dengan pertanyaan dari Pak Sarifudin. Apakah mahkamah ini roboh kemudian sudah tidak ada lagi hakim yang menopang berdirinya mahkamah ini? Bagi saya enggak, Bang Karni. Ada ratusan dan ribuan hakim di seluruh Indonesia. Mungkin sebagian besar adalah generasi saya. Generasi yang hidup di masa reformasi. Generasi yang sadar bahwa kekuasaan kehakiman telah divonis stadium 4 ketika itu yang Bang Karni sebut tahun 70 oleh Syed Hussein Alatas di situ. Generasi 10 tahun di atas saya dan generasi 10 tahun di bawah saya sedang menopang berdiri, kokoh menopang kekuasaan kehakiman ini. Mereka semua sadar, kita sedang divonis kanker ini di situ. Ada yang rontok 1-2, tapi tetap semua menopang di situ. Tetap semua sadar di situ. Bahwa kemudian, tadi Bang Karni mengutip bahwa tahun 70 sudah divonis bahwa negara hukum kita ini adalah mengalami stadium 4 kanker. Tapi kemudian kita 20 tahun kemudian baru sadar di situ. Oke, kita kanker. Mari kita melakukan tindakan anestesi terhadap penyakit ini. Tahun 2000, tahun 99 sampai 2002 kita melakukan merombak besar-besaran memperbaiki itu melalui tatanan perubahan Undang-Undang Dasar. Mahkamah Agung yang dulu dicantolkan kekuasaannya pada kekuasaan pemerintahan, kita pisahkan dia di situ. Dulu Mahkamah Agung kita anggap bahwa fungsi pengawasan ini kemudian dia bisa membebaskan dari penyakit, kita anggap nggak bisa dia. Kita harus ciptakan instrumen sendiri namanya Komisi Yudisial. Nggak cukup Komisi Yudisial, kita ciptakan lagi instrumen KPK di situ. Kita ciptakan di situ. Instrumen-instrumen ini terus sampai sekarang sedang berfungsi dan berjalan. Nah, ini yang kita lakukan dalam 15 tahun terakhir ini. Dalam kasus seperti ini kemudian pertanyaannya adalah apakah kemudian instrumen-instrumen ini gagal menjalankan fungsinya? Bagi saya bukan gagal. Tetapi ada yang harus bertanggung jawab di situ. KY sudah berusaha secara maksimal, KPK juga sudah berusaha secara maksimal, bahkan hakim di seluruh Indonesia juga sudah berusaha menopang mahkamah ini di situ. Ada ratusan dan ribuan hakim di seluruh Indonesia masih tetap komitmen mungkin. Kita sakit ini, dituduh sakit tiap malam kita ini di situ. Kita harus memperlihatkan Republik ini bahwa tiap hari keadilan akan kita produksi di situ. Nah, inilah yang kemudian berjalan. 1-2 rontok kemudian ketemu lagi, rontok lagi di situ seperti apa yang terjadi malam ini. Kejadian yang paling dahsyat sebenarnya dalam sejarah reformasi itu adalah pada Mahkamah Konstitusi, Bang Karni. Di saat kita tidak pernah bermimpi Mahkamah Konstitusi akan hancur berkeping-keping, tiba-tiba malam-malam kita dikagetkan. Ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap di situ. Hampir pingsan semua kita di situ. Tidak pernah bayangan kita. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dalam politik kelembagaan, makanya tadi saya mulai mendengar, mulai orang menyeret, ayo presiden masuk pada kekuasaan kehakiman. Ayo presiden masuk di situ. Bagi saya jangan. Bahaya itu. Bahaya. Jangan sampai kemudian kekuasaan kehakiman ini diambil alih oleh presiden. Kembali tahun 59. Ya, seperti itu. Kemudian muncullah ide lagi kemudian, ayo kita eksaminasi atas nama bentukan presiden. Di situ. Ini yang kemudian pada kasus peristiwa Mahkamah Konstitusi, gejala ini sudah mulai masuk seperti itu. Presiden berkumpul dengan pimpinan lembaga negara, ayo kita bikin perpu dengan dalih menyelamatkan MK. Saya ketika itu, enggak, jangan. Ini belum masuk pada level presiden. Mahkamah Konstitusi selesaikan aja sendiri ini persoalan di situ. Tunjukkan kepada publik bahwa Mahkamah Konstitusi
bertanggung jawab atas persoalan ini. Keluar Mahkamah Konstitusi, harus keluar di situ. Maka ketika itu kemudian Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi bereaksi, memperbaiki ini persoalan, membentuk Dewan Etik dan lain sebagainya di situ. Nah, apa yang terjadi Mahkamah Agung ini nampaknya memang ada ada yang memang kita harapkan tapi nampaknya tidak terjadi di situ. Saya pun mengharapkan bahwa Ketua Mahkamah Agung juga keluar di situ untuk mengambil alih tanggung jawab persoalan ini, meyakinkan kita kepada seluruh Indonesia bahwa dia masih bisa memperbaiki ini sebelum orang-orang seperti Bung Akbar Faisal, Bang Desmond, kemudian mempergunakan instrumen-instrumen kekuasaannya untuk kemudian bisa jadi bisa memperbaiki atau malah bisa mendistorsi di situ. Nah, ini menjadi penting. Dalam catatan saya, sejak pemerintahan baru 2014 ini, institusi yang paling merdeka dari kekuasaan politik itu Mahkamah Agung. Gitu. Waktu dari 3 cabang kekuasaan yang ada, institusi presiden sudah tergantung pada kendali politik di situ. Ada kekuatan-kekuatan politik, partai politik yang mengendalikan kebijakan-kebijakan institusi kepresidenan. Begitu pula parlemen. Tapi nampaknya yang paling merdeka menurut saya itu Mahkamah Agung di situ. Ketika kasus Ancol versus Bali di situ, saya berpikir, ini Mahkamah Agung bakal menempel pemerintah di sini nih, di situ. Kemungkinan dia akan nempel, tapi nyatanya enggak di situ. Mahkamah Agung keluar dengan percaya dirinya, ternyata Bali ini yang disahkan. Di kasus P3 juga seperti itu. Saya pikir ini akan nempel seperti itu, ternyata enggak juga. Mahkamah Agung percaya diri di situ. Terakhir, kekuasaan kehakiman di kasus Fahri Hamzah. Pengadilan berani, udah profesi di sini. Jangan dulu dilaksanakan ini di situ. Nah, inilah keunggulan-keunggulan atau catatan-catatan positif saya bahwa Mahkamah Agung sesungguhnya lembaga yang paling merdeka pasca 2 tahun terakhir ini dari bebas kekuasaan politik di situ. Tetapi memang ada anomali. Kok pada level-level di bawah ini agak goyang, agak guncang di sini. Apa yang terjadi di situ? Inilah yang kemudian menurut saya PR yang harus bisa dikomunikasikan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada kita. Saya setuju usulan Pak Gayus. Sebenarnya ini bisa dikelola. Kasusnya adalah rombak tata kelola organisasi. Itu mungkin menjadi angle penting di situ yang harus dipikirkan di situ bagi Mahkamah Agung, ya, untuk meyakinkan kita kepada publik di situ. Jangan sampai kemudian proses hukum kemudian bergerak sendiri, yang kemudian ketika proses hukum terus bergerak tidak terkendali, kita semua mulai kehilangan kepercayaan di situ. Malam ini kita langsung mengatakan bahwa ini udah roboh nih mahkamah kita nih di situ. Ada 200 juta pencari keadilan sedang pusing juga di luar. Wah, bagaimana ini kita nanti ini sama siapa kita mencari keadilan di situ? Ya, sebelum kita bilang bahwa mahkamah kita roboh, udah jutaan pencari keadilan yang putus asa di Mahkamah Agung gitu. Saya sebagai pemret aja menerima ratusan keluhan. Dan lama-lama saya pikir jutaan orang udah putus asa tuh dapat. Sadar saya sangat sadar itu Bang Karni. Itu. Makanya malam ini saya tidak mau membuat semakin putus asa. Saya harapkan adalah Ketua Mahkamah Agung, yaitu Ketua Mahkamah Agung harus keluar di sini. Harus keluar. Jangan membiarkan persoalan ini bahwa ini udahlah sudah ditangani KPK, biarin aja dia berjalan. Biarin aja berjalan dengan sendirinya di situ. Baik. Untuk meyakinkan kita semua di situ. Terima kasih. Sekarang saya mau ke Pak Mahfud. Cuma ada problem yang saya lihat juga dari dulu. Itu Mahkamah Agung itu seperti apa ya? Muara sungai yang menampung air dari mana saja. Gak ada sistem di kita itu yang mana yang boleh dibawa ke pengadilan tinggi, yang mana boleh ke Mahkamah Agung. Di Singapura saja itu ada yang cuma boleh sampai ke level pengadilan tinggi, ada yang pengadilan bawah atau ada yang bisa Supreme Court. Apalagi di Amerika. Amerika di Mahkamah Agung kan cuma yang menyangkut konstitusi
atau menyangkut dua negara bagian. Di kita semua dan diciptakan lagi. PK bisa di PK, lama-lama 5 kali PK juga boleh. Dan ini dimanfaatkan, termasuk untuk kasus yang baru terjadi ini. Yang First Media lawan Astro dari Malaysia. Itu arbitrase mengatakan Astro yang kalah. Udah terang undang-undang bilang putusan arbitrase gak bisa di final dan mengikat. Tapi digugat sampai Mahkamah Agung. Tetap juga kalah pihak Lipo. Di PK lagi. Kenapa? Karena ada celah tadi itu. Ada kemungkinan bisa hakimnya dikasih. Lah itu dilakukan. Dan akhirnya menjadi urusan ke PK. Ini secara ketatanegaraan belum ada saya lihat dari dulu juga. Mungkin juga udah 30 tahun kali saya nulis soal ini. DPR juga agak pernah mikirkan ini. Jadi kalau ada dosa terbesar itu memang benar. Itu DPR paling banyak dosanya. Silakan. Ya baik, Bang Karni. Jadi ya itu sudah saya kira sudah sering dibicarakan juga di DPR. Tetapi berdiskusi-diskusi aja karena misalnya membatasi orang untuk kasasi, tidak usah kasasi kalau perkaranya misalnya hanya perkara perdata 10 juta atau apa dibatasi gitu. Ada yang mengatakan itu kan melanggar hak hukum orang gitu. Sehingga lalu dibiarkan aja berapapun kalau memang mau naik banding, mau kasasi gitu lalu dibiarkan. Padahal seharusnya secara logis sih daripada buang-buang waktu, buang biaya lagi kan tidak usah kasasi, tidak usah banding gitu. Nah, diskusi itu betul kata Bang Karni udah 30 tahun lebih tidak selesai juga dan belum bisa diambil keputusan karena terlalu kontroversial. Tapi yang lebih penting dari itu soal roboh-roboh ini tadi bagi saya. Gini, memang saya merasakan banyak sih penilaian orang mungkin berlebihan terhadap Mahkamah Agung. Ada hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi, tidak melibatkan hakim seperti kasus Pak Caniago tadi kan, dia tidak tahu menau. Mungkin yang Pak Syarifuddin kasus itu juga benar dia sudah dizolimi. Atau mungkin yang disampaikan oleh Ibu dari Jambi tadi juga belum bisa dikonfirmasi itu bisa jadi fitnah terhadap Hakim Agung misalnya. Mengatakan dia ketemu orang yang bisa menghubungkan dengan Bu Nurul, dia sendiri tidak pernah ketemu dengan Bu Nurul kan. Itu kan bisa juga. Karena saya pernah juga dikirim orang, Pak Mahfud saya sudah kirim uang ini ke rekening yang Bapak tunjuk sebesar 850 juta katanya. Lah Anda siapa? Saya masih ingat namanya. Namanya Ramses Ohe. Kirim uang katanya ke saya. Dalam perkara apa? Nah, ternyata orang palsu, orang buat rekening, pakai KTP palsu barangkali, lalu dikirim ke uang itu. Coba laporkan ke polisi aja saya bilang. Nah, bisa loh terjadi hal seperti itu. Bisa, sangat bisa. Kapolri pun pernah namanya ada rekening palsunya. Iya, nah tetapi begini. Tapi bukan Kapolri sekarang ya. Iya, ya, itu kan kasuistis. Tetapi secara umum kita dapat mengatakan reformasi yang paling gagal di bidang penegakan hukum sekarang ini. Di semua sektor itu kan gagalnya karena hukumnya tidak benar. Gitu. Reformasi di Mahkamah Agung misalnya, kita mulai dari awal. Dulu dimulai dari ide penyatu atapan. Apa tuh penyatu atapan? Semua hakim berlindung diletakkan di Mahkamah Agung berdasar Undang-Undang Nomor 35 tahun 99. Hakim tarik. Agar apa? Agar hakim tidak diintervensi oleh pemerintah karena dia tidak lagi di bawah pemerintah. Agar hakim bebas. Tahu enggak sesudah hakim bebas? Ini malah kebebasan ini digunakan untuk bermafia malahan. Saya bebas juga menentukan tarif. Pemerintah tidak boleh ikut ngawasi saya kan gitu. Itu yang banyak terjadi gitu. Bahwa memang kalau dihitung kepala per kepala hakim masih lebih banyak yang bagus. Kata Pak Irman Putra Sidin. Iya, tetapi ibarat sebuah tubuh. Kalau yang rusak itu sudah di jantungnya, di paru-parunya. Ini yang bagus-bagus nih di kaki, di apa. Itu tidak ada gunanya. Ini jantungnya ini yang rusak gitu.
Sehingga saya kira penyatu-atapan gagal. Lalu pembentukan KY gagal untuk mengawasi Mahkamah Agung. Dulu Mahkamah Agung sendiri dan tertulis resmi di blueprint Mahkamah Agung, kami mohon dibentuk KY agar kami bisa diawasi karena kami tidak mampu mengawasi hakim kami sendiri. Itu Mahkamah Agung. Dan ada di blueprintnya sampai sekarang tercetak, saya punya bukunya. Sesudah KY terbentuk diserang rame-rame oleh orang-orang Mahkamah Agung sampai seperti sekarang lumpuh. Kalau itu Pak, pendapat saya, semua lembaga yang mengawasi lembaga yang udah established itu gagal. Kenapa? Karena memang dipreteli ketika bikin undang-undangnya. Lembaga Kompolnas sama Pak, saya 2 kali di situ nggak bisa bikin apa-apa. Kalau KY tidak kan Bang? Kalau KY waktu buatnya bagus, ini dipreteli sesudah jadi. Iya. Kemudian Komisi Kejaksaan. Iya sama, iya betul. Jadi memang disunat sebelum lahir. Sebelum lahir, betul. Tapi kalau KY kan tidak. Iya. Undang-undang yang aslinya kan bagus sekali itu. Dan itu atas apa namanya, naskah akademik yang turut digarap oleh Mahkamah Agung. Tapi sekarang dilumpuhkan seperti itu. Padahal kita dulu membayangkan KY itu seperti di Polandia, di berbagai negara itu yang ngawasi hakim benar, mulai dari Hakim Agung, Hakim Konstitusi dan semua diawasi semua. Gitu. Tapi sekarang lumpuh seperti tadi. Ada 115 ini hanya 12 yang diproses gitu. Apa buang-buang waktu kan itu. Gitu. Buang-buang biaya juga. Juga kegagalan itu penataan internal, ya, fungsi alat kelengkapan Mahkamah Agung itu. Sekretaris MA itu terlalu dominan sejak dulu. Seakan-akan dia atasan ketua Mahkamah Agung gitu, seakan-akan ya. Tidak, artinya tidak aslinya, tapi seakan-akan dia yang menentukan semuanya. Orang mau mindah hakim, lapor ke dia. Memang resminya pada akhirnya pimpinan sih, tetapi misalnya yang diceritakan oleh anggota pimpinan Komisi Yudisial yang dulu itu Imam Ansori Saleh itu. Bagaimana dia pergi satu pesawat dengan Pak Gayus ke Surabaya. Saya ketemu Pak Gayus. Pak Gayus nggak ada yang ngatuhkan meskipun Hakim Agung. Tapi suatu saat dia satu pesawat dengan Sekretaris Mahkamah Agung di Surabaya. Yang jemput ketua PT, ketua PN, ini semua lebih tinggi dari Hakim Agung. Ini apa-apaan lembaga negara seperti itu saya bilang. Ini kesaksian yang sudah dikatakan oleh orang yang menyaksikan itu sendiri. Beda, waktu saya ketua MK dulu, saya panggil sekretaris. Pak Janit, kamu saya angkat menjadi sekretaris jenderal lagi, saya bilang, dengan 3 hal. Saya bilang, 1, jangan urusi perkara. Anda bukan urusan di situ. Jangan sampai punya naskah perkara dan orang bertanya perkara kepada Anda, enggak boleh. Haram bagi Anda. Itu urusan panitera dan hakim. Yang kedua, jangan berusaha menservis saya. Karena banyak itu sekjen-sekjen di berbagai departemen itu kan cari uang untuk servis menterinya macam-macam. Jangan, saya ini ketua, saya bisa cari uang sendiri kalau perlu. Tidak usah kok carikan. Yang ketiga saya bilang, jangan dengar perintah istri saya atau istri hakim-hakim. Karena saya dengar di berbagai departemen itu yang banyak itu istrinya. Hakimnya tidak mau, istrinya yang disuap. Itu 3 perintah pertama saya kepada Sekjen MK ketika saya dilantik. Dan itu masih hidup semua. Saya panggil dia bersama Pak Mukti Fajar. Mukti Fajar itu wakil ketua. Ayo Pak Mukti, panggil nih, beri pesan begini. Siap Pak. Selamat. Gitu. Nah, itu. Oleh sebab itu, ya, bagaimana cara-cara mafia itu tadi? 1, yang saya katakan mencatut nama hakim. Ada juga yang sekarang itu masyarakat tuh memesan perkara, ngijon. Perkaranya belum ada sudah dipesan. Misalnya ya Pak Gayus punya kasus. Belum disiden, ini sudah ada yang datang ke pengadilan. Nanti hakimnya ini ya. Gitu udah. Nanti polisinya yang nyide ini ya. Pasalnya ini ya. Itu bukan rahasia. Bukan rahasia itu. Ini model-model mafia seperti ini masih berjalan Pak Karni. Sehingga orang sekarang kalau punya kasus besar tidak mencari pengacara yang hebat, profesional dalam arti betul-betul hebat. Cari yang punya lobby politik. Pengacara yang tidak ngerti apa-apa tapi punya hubungan politik dengan penguasa, dengan partai, dengan DPR. Cari pengacara yang setengah-setengah badut aja. Tapi dia bisa
Tidak profesional karena ilmunya, yang profesional karena ilmu hukumnya itu banyak yang tidak laku. Kalau tidak bisa lakukan gitu. Ini penyakit ini. Ini jantung Pak yang kena Pak. Banyak hakim saya tahu sekian puluh ribu hakim itu bagus gitu. Tapi jantungnya yang hanya ada 5 atau 10 atau 20 atau 100 itu yang mematikan seluruh tubuh itu. Seperti kanker itu. Nah Pak Darme, maka oleh sebab itu ya saya setuju dengan Pak Gayus. Rombak total tata kelola Mahkamah Agung. Ada beberapa cara. Di beberapa negara Eropa misalnya ya itu ada lustrasi. Hakim Agung tuh diberhentikan aja semua. Dikocok ulang. Orang akan mengatakan, wah itu kan melanggar hak asasi. Tidak. Ada dalil yang lebih tinggi di atas konstitusi namanya salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat, keselamatan negara itu lebih tinggi kedudukannya dari konstitusi. Kalau perlu konstitusi langgar untuk menyelamatkan negara. Itu dalil umum. Itu pun tidak melanggar karena ada pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar yang membolehkan negara ini melanggar hak asasinya orang demi kebaikan. Misalnya memberhentikan hakim agung semua, itu bisa saja kalau undang-undang bersepakat. Kenapa tidak kalau keadaannya seperti ini? Gitu. Nah, ada usul agak gila dari Elman Sarage dan Faisal Basri dulu saya dengar. Apa kita ngimpor hakim? Nah itu agak gila saya bilang, saya tidak setuju. Tapi jangan dikira itu tidak ada di dalam ilmu hukum. Di negara-negara Eropa, pecahan Uni Soviet beberapa membuat lustration policy. Pecat semua orang tuh, gantiin yang baru semua, seleksi. Lalu dijaga dengan sebaik-baiknya. Di Georgia itu hakimnya dipecat, hakim agung semua dipecat, diganti dengan yang baru. Loh Pak gimana dipecat? Gimana perkara yang sedang ditangani Pak Gayus kok dia dipecat, paling perkara berjalan. Ngimpor hakim dari Belanda, dari Inggris, dari Amerika. Khusus menyelesaikan kasus-kasus yang belum selesai itu. Bisa, kenapa tidak? Artinya kalau kita mau mencari alasan untuk membenarkan sesuatu, teorinya ada semua kan. Ya kan tinggal cari aja teorinya kalau hanya untuk itu. Tinggal opini yang mana yang akan diikuti oleh pembentuk undang-undang ini. Gitu. Nah, oleh sebab itu kalaulah kita perlu melakukan rombak total itu, saya bicara pada hal-hal itu tadi, tidak harus mengimpor hakim, itu pasti tidak kita kehendaki, itu hanya membuat kita malu, tetapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, kenapa kita tidak batasi sekarang masa jabatan hakim agung menjadi 5 tahun, seperti yang lain nih, pejabat negara nih 5 tahun semua, kenapa dia sampai seumur hidup? Kenapa tidak buat undang-undang? 5 tahun diseleksi ulang. Mau terus boleh, masih bagus, boleh, tidak, berhenti. Kenapa tidak? Buat undang-undang seperti itu. Gitu. Orang akan mengatakan, wah itu kan sudah banyak hakim agung karir dari bawah. Kalau undang-undang mengatakan itu boleh. Kan dia juga tidak ditutup hanya untuk jadi hakim lagi. Yang kedua, ya pendekkan aja masa pensiun ini biar enggak numpuk di situ. Kenapa dulu diperpanjang lagi kan? Sebenarnya dulu mafianya itu ada di DPR dan di Mahkamah Agung juga Pak. Tapi belum ada Anda di situ. Ketika itu belum ada waktu itu. Gini ceritanya. Ketika Komisi Yudisial itu dipangkas kewenangannya, Komisi Yudisial, lalu kami Komisi 3 berkeliling ke seluruh Indonesia. Saya ikut. Semua perguruan tinggi mengatakan menyesalkan putusan MK waktu itu. Kenapa KY dipangkas kewenangannya? Semua fakultas hukum, mulai dari UI, UGM, UNIR, seharusnya KY itu lebih hebat dibandingkan dengan MA dan malah sekarang dipangkas. Nah lalu direncanakan membuat 3 undang-undang karena terlanjur ada putusan itu, yaitu undang-undang KY karena sudah dipangkas itu, undang-undang MA, kemudian undang-undang Mahkamah Konstitusi. Disepakati KY dulu. Tapi tiba-tiba sesudah saya keluar dari sana, yang muncul undang-undang Mahkamah Agung dulu, sehingga ketika membahas undang-undang KY ini sudah tinggal ampasnya. Itu sudah jadi undang-undangnya kemarin. Belum ada Anda Pak, belum ada Pak Akbar, belum ada Mas Desmond di sana. Saya masih di sana sama Pak Gayus. Lah ini mafia apa lagi saya bilang. Harusnya nih KY dulu ditentukan batas-batasnya yang kuat, baru yang lain nih ngikuti agar hakim ini bersih. Nah,
Saya kira itu saja dari saya. Dan itu semua kalau susah dibuat undang-undang karena misalnya banyak kolusi, banyak mafia, permainan-permainan politik, presiden bisa turun tangan. Enggak apa-apa, salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat itu jauh lebih tinggi daripada konstitusi. Presiden kalau perlu bertindak dalam keadaan seperti ini. Terima kasih. Pemirsa, bukan kekuasaan yang bikin manusia itu korup. Tapi manusialah yang bikin kekuasaan itu korup. Kata William Gates, Amerika. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang giliran Profesor Andi Hamzah. Berhubung karena waktunya sudah habis, saya mau singkat saja. Seperti yang Pak Karni Elijah tadi katakan, persoalan terbesar sekarang adalah membanjirnya perkara ke Mahkamah Agung. Khusus dengan kasus ini, pemicunya adalah mau mempermainkan pihak peninjauan kembali. Peninjauan kembali itu upaya hukum luar biasa. Upaya hukum terakhir sebenarnya kasasi. Jadi saya sudah tanya di Prancis, di Belanda, berapa PK setahun di sini? Kata orang Belanda, orang Prancis, 10 tahun satu PK. Masa terus ada novum? 9 hakim salah semua, 3. Tidak ada, 10 tahun baru ada. Dan itu PK artinya retrial, sidang ulang. Itu artinya. Semua negara yang ada PK itu sidang ulang. Artinya begini, Mahkamah Agung itu hanya menerima PK kalau ada alasan, ada novum. Tidak semua terus diterima ya. Diterima, Mahkamah Agung itu hanya memutus PK diterima. Ada alasan untuk terima. Apa putusannya 4 itu dikirim kembali ke bawah, retrial, sidang ulang. Tapi tidak ada lagi tuntut, tidak ada surat dakwaan, tidak ada pengacara. Sidang ulang yang putusannya hanya 4. Tidak boleh lebih dari 4 putusannya itu. Jadi Mahkamah Agung itu tidak boleh menghukum orang di Belanda, di Prancis. Karena tidak memeriksa iuris facti, karena iuris juris. Jadi kirim kembali ke bawah, dia hanya memutus betul PK diterima. 10 tahun 1. PK diterima, putusannya hanya 4. Bebas. Dulu dia dihukum, kemudian ada novum, sebenarnya saksinya bersumpah palsu sampai dia dihukum. Jadi mestinya diputus bebas kan? Bebas. Tuntutan jaksa onslah. Lepas dari segala tuntutan hukum. Dulu dia dihukum, padahal ada novum, ada dasar pembenar atau pemaaf. Dia tidak melawan hukum, tidak ada kesalahan. Jadi mestinya lepas dari segala tuntutan. Ketiga, tuntutan jaksa tidak bisa diterima. Tuntutan jaksa tidak bisa terima, dulu dia dihukum, padahal waktu itu sudah ne bis in idem. Kedua, dulu dia dihukum, padahal itu sudah veriar, sudah lewat waktu. Dulu dia dihukum, delik aduan tidak ada pengaduan. Dulu dihukum, hukum pidana Indonesia tidak berlaku. Nah itu namanya tuntutan jaksa tidak bisa diterima. Yang keempat disalahgunakan di Mahkamah Agung itu. Dihukum lebih ringan dari semula. Jadi tidak ada dihukum lebih berat dari semula, tidak mungkin. Orang bebas yang dihukum itu tidak mungkin. Ini yang keempat, dihukum lebih ringan. Ada memutus demi kemanusiaan, dihukum lebih ringan. Salah itu. Dihukum lebih ringan karena salah kualifikasi. Dulu dihukum 340 KP, murder. Padahal dotslah. Pembunuhan biasa,
Dia udah hukum 18 tahun. Padahal maksimumnya dotsela itu 15 tahun. Dotsela bahasa Belanda ya. Moordnya bahasa Belandanya kalau. Tuh. Pembunuhan yang pikir dulu. Bukan pembunuhan berencana. Pembunuhan yang telah dipikirkan lebih dulu. Kualifikasinya salah. Jadi diturunkan kembali ke 15 tahun. Kalau Inggris, murder dan manslaughter. Kalau Jerman, Mord and Totschlag. Bahasa Indonesia tidak ada. Cuma satu pembunuhan ya. Itu diturunkan ke 15 tahun. Karena dulu tidak ada pikir lebih dulu. Pembunuhan spontan. Lalu diterjemahkan oleh KUHP itu pembunuhan berencana. Tidak perlu ada rencana. Tidak sama sekali tidak perlu ada rencana. Pikir bunuh, tidak, bunuh. Itu mort. 20 tahun seumur hidup. Tapi ternyata itu namanya dihukum lebih ringan. Jadi masalahnya ini Mahkamah Agung menerima yang mesti dia tolak. Mesti dia kan niet ontvankelijk verklaring. No itu. Ini saat putus P3. Kalau ya, Tun, Mahkamah Agung. Besok sudah mau PK. Mana ada begitu. Mesti ditolak semua itu. Jadi 99% mestinya ditolak. Jadi adalah peristiwa seperti ini. Di kampung saya, perdata, sawah. Pengadilan negeri menang. Pengadilan tinggi menang. Kasasi Mahkamah menang. Sudah ingkrah Fageste. PK. Dan dijual. Itu tanah kan. PK menang. Kenapa bisa menang ini? Masih benar. Digugat lagi, Pak. Dia menang PK, yang tanah sudah dijual. Yang membeli minta uangnya kembali. Ini yang punya tanah, yang menang tadi mau bunuh diri. Gara-gara Mahkamah Agung ini main putus sembarangan gitu. Mesti ditolak kan. Jadi semua sekarang dimain PK sedikit PK. Tiap hari ada PK. Sekali lagi di Belanda, Perancis 10 tahun baru satu PK. Putusannya pengadilan di bawah, bukan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung hanya terima atau nolak PK. Sudah Pak? Terima kasih. Itu baru pidana ya Bapak cerita. Perdata lebih banyak lagi Pak. Ya, itu tadi yang salah ya itu salah satu aja. Banyak sekali. Tun juga sudah mulai. Tun itu tidak ada aturan PK-nya. Di mana? Kalau pidana kan di KUHP. Yeah. Kalau di perdata atau aturan Mahkamah Agung atau apa tuh? Perdata request sipil. Tun mana? Nggak ada kan? Tidak? Apa? Yang diperberat hukumannya malah. Itu, siapa namanya? Artijo. Yang lari ke luar negeri itu. No. Yang Artijo itu Pak. Hakimnya. Kenapa? Tidak boleh. Tidak boleh. Saya ke Belanda tahun 2010. Diceramai oleh profesor ahli hukum pidana kejaksaan di Belanda. Hadir Aziz Samsudin. Siapa? DPR itu. Aziz Samsudin. Indrianto Seno Aji. Saya. Ini profesor Belanda bilang, itu Mahkamah Agung Indonesia kenapa menghukum orang lebih berat. Mahkamah Agung itu tidak menghukum orang, tidak memeriksa iudex facti, hanya iudex iuris. Pembuktian adanya di ius facti. Ya tidak ada itu hukum lebih berat. Kecuali 4. Jadi di Belanda, kalau Anda DPR melakukan kejahatan, DPR, Menteri, Jaksa, Hakim, 4 ini melakukan tindak pidana, Mahkamah Agung sidang langsung pertama dan terakhir. Horat, Jaksa Agung Muda harus menjadi penuntut umum. Jadi Angelina Sondak, siapa lagi? Batu Gana atau Batu Kali? Batu Gana. Itu mesti Mahkamah Agung yang sidang. Jaksa Agung Muda, penuntut umum. Itu kalau di Belanda. Baru saya meriksa iudex facti. Salah sebut lagi semua ya. Iudex facti. Salah. Tidak pakai E. Iudex facti. Fakta-fakta. Pertimbangan fakta-fakta. Bahasa Latin kan. Fakti. Kalau pakai E. Menjadi faksi. Menjadi bahasa Belanda. Faksi bahasa Belanda artinya partai yang suka bikin onar. Suka menyerbu pakai preman. Itu partai faksi bahasa Belandanya. Ya?
Mahkamah Agung salah, bilang oleh faksi. Fakti, tidak pakai E. Mahkamah Agung, jadi maka itu di Belanda, kita sarjana hukum sekarang disebut stomhorn. Stomhorn. Apa itu? S, stom. H, horn, stomhorn. Artinya apa? Anjing bloon. Jadi saya pernah ada buku saya di Belanda, ada di perpustakaan. Tidak ada buku saya lagi pakai SH, doktor, profesor, tidak ada. Tidak ada orang mau baca kalau pakai SH di Belanda. Ini stomhorn yang tulis. Andi Hamzah saja, mau beli, mau baca terserah. Buku saya ada di Belanda, dibaca mereka. Putusan Mahkamah Agung ada di internet. Dikupas mereka. Kenapa begini putusan Mahkamah Agung? Apa ini? Ini stomhorn, anjing bloon. Jadi Profesor sudah saya almarhum tidak mau pakai SH, tetap Mister. Karena SH itu stomhorn. Anjing bloon. Saya dari hari pertama dapat SH juga nggak pakai, Pak. Bagus. Mister doang, masih sempat bisa. Jangan lagi pakai SH itu. Baik, Pak. Ya. Pemirsa, tadi kita pakai judul robohnya mahkamah kita. Itu menyadur judul dari novel H.A. Nafis almarhum, robohnya surau kami. Tapi mahkamah bukan kami, karena dia milik kita bersama. Kenapa saya bilang roboh? Ketika tahun 81 saya menulis bahwa benteng terakhir hampir roboh. Itu masih terbatas yang terlibat. Tapi ketika hakim korupsi juga korup, saya menganggap mahkamah kita udah roboh. Dan itulah yang dikatakan kalau yang mengawasi dan yang diawasi sudah sama-sama korup. Siapa lagi yang mengawasi mereka? Kita ketemu ALC yang akan datang. Bagai mentari mencerahkan bumi, bagai rembulan terangi gelap malam, bagai bintang-bintang berikan arah jalan untukmu bangsaku, untukmu negeriku Indonesia. Indonesia. ILC mewartakan kebenaran, ILC menyuarakan keadilan. Indonesia Lawyers Club untukmu bangsaku, untukmu negeriku tercinta Indonesia. Indonesia. Didukung oleh